it's not as simple as it looks. Yeah. Kerjaan ini gitu. It's not as simple as it looks. Jadi kamu butuh invest jauh lebih banyak waktu, energi, dan juga butuh belajar banyak sebetulnya. Ketika udah nyemplung ke bagian sini, maksudnya udah nyemplung ke bagian influenceran kayak gitu. Ketika dibilang terserah, artinya kita harus konsep. Gitu. Kalau misalkan mereka udah kasih briefnya, itu jauh lebih enak. Tapi kan tetap harus belajar gitu kan. Harus kita ingat-ingat lagi, harus alokasi waktu buat mempelajari lagi briefnya dan segala macam. Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, ngobrolin digital lifestyle. Tidak terasa sekarang sudah episode yang ke entah keberapa, kayaknya udah di atas 70-an lah ya. Jadi udah cukup lama kita menjadi pembawa pun juga menjadi menghadirkan teman-teman podcast kita kali ini gitu. Sudah hampir setahun lebih saya menjadi host, jadi juga cukup ngos-ngosan rasanya Smart People. Dari dulu kan topiknya agak berat-berat ya, jadi mungkin kali ini topiknya agak ringan. Dan bersama saya ini ada satu guest terbaru kami, sekaligus satu RA terbaru kami. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Perdana Karim, Business Coordinator di CFDS, sudah 5 tahun di CFDS. Jadi cukup lama di sini teman-teman, sudah cukup familiar ya pasti Smart People. Tapi ada muka baru di sini, jadi mungkin perkenalkan diri dulu. Halo Smart People, kenalin namaku Arsya, aku adalah Research Assistant ya kalau nggak salah. Ya, itu ya Research Assistant sih. Ya. Aku adalah Research Assistant terbaru di Community Outreach. Aku baru gabung mungkin sebulan, kayaknya ini baru 1 bulan. Jadi Arsya ini masih sangat baru Smart People, jadi mungkin kalau misalnya dia agak grogi atau gugup atau mungkin agak takut di podcast kali ini, harap dimaklumi gitu. Siapa tahu dia akan menjadi pengganti saya setelah ini. Tapi mari kita cek dulu dalam episode kali ini seperti apa gitu. Tapi tenang Smart People, guys kita kali ini cukup spesial karena Arsya ini ternyata diem-diem adalah sebuah sosial media influencer Smart People. Jadi ternyata Arsya ini selain juga RA di CFDS, ternyata menjadi sebuah brand ambassador bagi suatu perusahaan yang mungkin tidak perlu kita sebut ya apa perusahaannya, mungkin malah jadinya promosi. Tapi kalau misalnya perusahaannya mau jadi sponsor kita di sini silahkan. Ada slot meja kosong yang bisa jadi tempat sponsor gitu, jadi silahkan. Jadi intinya udah kelihatan lah ya Smart People, topik kita kali ini akan bahas mengenai social media influencer. Ini kan jadi isu yang sangat panas ya. Adalah suatu isu yang selalu panas lah Smart People. Karena di era media sosial, di era digital ini nampaknya ada suatu lapak baru yang muncul. Yaitu lapak di mana seseorang bisa menjual kepribadiannya untuk menghadirkan atau membawakan suatu isu pun juga suatu produk gitu. Nah ternyata Arsya ini adalah seorang itu Smart People, seorang social media influencer. Mungkin daripada aku yang cerita, karena aku bukanlah social media influencer, aku hanya adalah staff di CFDS. Jadi mungkin Arsya bisa cerita nih pengalamannya, terus juga mungkin kok bisa sih jadi seorang social media influencer? Oke, sebetulnya mungkin kalau dibandingin sama social media influencer lainnya, ceritaku agak sedikit berbeda teman-teman. Karena awalnya aku bisa dapat followers ya, dapat followers yang lumayan tinggi di Instagram aku. Oh ya, BTW teman-teman, aku hitungannya social media influencer di Instagram. Oke. Nah, di situ aku dapat followers lumayan banyak itu kalau nggak salah di tahun 2019. Jadi udah sekitar udah lama ya, 5 tahun tadi. Ya, udah sekitar 5 tahun lalu. Dan itu tuh terjadi gara-gara aku itu diajak untuk masuk ke salah satu video prank YouTube gitu. Videonya siapa itu? Aduh, nggak mau nyebut. Okay. Kan nanti promosi. Masih ada videonya, masih ada. Aku nggak mau nyebut. Oke. Intinya gitu. Jadi mulainya tuh dari situ. Nah terus, of course kan kalau di YouTube kan akan dicantumin buat kredit lah. Terus waktu itu kan zamannya emang baru Instagram ya. Medsos yang lainnya kan belum terlalu rame. Terus ya udah akhirnya dari situ masuklah tuh followers jadi lumayan banyak. Cuman mungkin cerita dikit ya. Pada saat itu aku tuh kaget dengan kenaikan yang luar biasa drastis itu. Terus aku bukannya mengutilize followers yang ada pada saat itu, Instagramku malah aku lock. Terus itu aku deaktif 1 tahun. Karena kamu takut ya tiba-tiba langsung banyak gitu ya. Aku takut banget, so aku merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi itu gitu kan. Terus banyak banget komen-komen dan segala banyak DM dan segala macam. Terus teman-temanku juga, teman-teman di sekitarku, teman-teman SMA aku, teman-teman kuliahku pada kayak hahaha kayak gitu. Kak Arsya pada kayak gitu kan, pada niruin gitu. So aku jadi tambah malu, nggak biasa. Terus akhirnya aku sempet deaktif itu sampai 2021 kalau aku nggak salah. Cukup lama berarti. Lumayan lama itu. Nah terus akhirnya makin di sini aku kayak
ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu kan, toh udah kejadian. Terus akhirnya mulai dari situ aku IG-ku daftaran private, habis itu mulailah aku mencoba untuk ya coba kita lihatlah mengutilize dikit-dikit berangkat dari situ. Nah cuman memang aku tuh nggak pernah konsisten bahasanya selama tahun 2021 sampai aku baru konsisten itu bahkan di 2024 ini. Aku mencoba untuk lumayan lah gitu, kita coba utilize lebih, kita coba kembangkan lebih rutin bikin konten, lebih rutin upload konten dan segala macamnya. Terus jadi baru sebetulnya di tahun 2024 ini aku lumayan aktif bermedia sosial, kayak gitu sih kira-kira. Terus berarti sekarang ini dengan dirimu sebagai social media influencer di Instagram itu, kalau boleh tahu nih, followersnya berapa itu sekarang? Sekarang sih 12,6K followersnya. Oh, oke, main itu 12.000 berarti ya? Iya, 12.000. 12,5 ribu. Oh, itu kayak berapa puluh kali lipat dari followersku ya seperti itu. Aku cuma kayak 500 atau berapa gitu. Cuma teman-teman doang gitu. Jadi berbeda ya dengan seorang influencer yang benar-benar banyak sekali followersnya gitu. Oke, kamu berarti kan hitungannya masih baru lah dalam dunia influencer ini gitu. Tapi at the same time, apakah ada pengalaman-pengalaman lucu atau kayak pengalaman seru yang kamu telah lalui atau telah alami selama kamu menjadi seorang social media influencer gitu? Pengalaman lucu mungkin aku agak gak enak sih nyebutnya, cuman aku pernah ditawarin endorse warung laundry guys. Warung laundry. Terus di situ aku cuma mikir, apa yang bisa aku lakukan untuk endorse warung laundry? Terus aku juga mikir apakah warung laundry butuh endorsan ya? Iya. Terus akhirnya aku yang kayak itu butuh endorsan. So aku akhirnya kayak pelan-pelan menolak gitu istilahnya. Berarti kamu gak ambil itu? Gak ambil. Aku mikirnya, aduh kalau endorse warung laundry nanti. Itu juga itu agak random gitu kan? Pertama kamu juga gak ngekos kan? Kamu juga ada rumah di sini kan? Jadi kayak kamu bukanlah orang yang emang laundry gitu kan? Tapi mungkin mereka nggak ngerti gitu kan, kiranya semua mahasiswa tuh ngekos gitu-gitu. Aku baru tahu kalau misalnya ada. Aku juga baru tahu. Gitu. Biasanya kan biasanya makanan. Iya, makanan, produk atau apa gitu. Produk atau apa gitulah, ini warung laundry. Terus tapi pas aku lihat account-nya tuh emang followersnya banyak si warung laundry-nya ini. Jadi aku kayak mungkin warung laundry nge-hits atau gimana nggak tahu ya. Cuman aku mikirnya warung laundry kayaknya nggak butuh social media presence maybe nggak tahu. Cuman ya udah besok kayak. Oke, baru tahu aku kalau misalnya ada kayak gitu ya. Oke. Berarti aku penasaran aja nih, sebagai orang yang sangat awam dengan dunia endorsan dan dunia social media influencer gitu. Apakah kamu sering mendapatkan endorsan atau kayak frekuensinya itu kayak gimana kalau yang dari kamu alami selama ini? Kalau aku ya, sering, mau dibilang sering itu kayak gimana ya? Dia tuh tergantung gitu. Bisa beda-beda apa sih bahasanya, kayak bukan konsisten, bentar aku lupa sebutannya. Let's just say influx dari endorsan yang gitu masuk itu beda-beda kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat teman-temanku yang lainnya ya, lihat teman-temanku yang lainnya emang udah social media influencer dan mereka punya niche yang sangat spesifik, itu mereka jauh lebih rutin. Karena kan jelas nih, misalkan mereka misal beauty influencer, ya pasti mereka akan terus-terusan nge-review produk-produk beauty kayak gitu. Dan karena mereka sudah jelas clear niche-nya apa, produk dan endorsan yang masuk itu jauh lebih mudah gitu. Meanwhile kalau karena aku juga memang kayak baru mulai juga dari 24, niche-ku tuh belum terlalu kebentuk. Jadi yang masuk itu masih agak random gitu loh, belum jelas. Apa aja masuk gitu ya. Mereka cuma melihat kamu punya followers banyak, dan karena kamu masih belum ada niche-nya, dan juga mungkin ya banyak tapi nggak sebanyak yang lain gitu kan. Jadi kayak oke nih cocok. Jadi kayak nggak serutin itu. Cuman ada kalanya kayak tiba-tiba banyak banget nih yang masuk. Tapi terus tiba-tiba kayak sepi. Kayak gitu. Jadi masih benar-benar naik turun gitu banget. Ya. Oke. Nah, terus ngomongin tentang niche ini ya. Berarti selama ini apa yang kamu bangun dari presence-mu sebagai social media influencer selama ini? Apa niche yang kamu coba kembangkan sekarang? Sebetulnya itu juga something yang masih aku sendiri bingungkan ya. Karena ternyata membangun niche tuh nggak semudah itu. Gitu. Awalnya aku mikir kayak, ya udahlah gitu. Emang sesusah apa sih kalau misalkan tinggal konsisten aja kamu ngupload konten yang spesifik seperti ini, seperti itu gitu. Tapi ternyata nggak segampang itu gitu. Misalkan nih, aku ngerasa mungkin yang paling banyak kalau cewek-cewek ya, itu kan pasti menjadi beauty influencer. Jadi modelannya makeup atau skincare kayak gitu kan. Atau fashion. Mungkin antara 3 itu ya. Terus kalau misalkan beauty sama skincare nih, ternyata tuh butuh apa ya? Kayak
misalkan gini deh. Kalau misalkan aku mikir aku mau masuk ke niche itu, oke, aku suka make upan, sure gitu. Aku suka dandan dan segala macamnya, iya. Tapi terus kalau misalkan aku jadi beauty influencer gitu, pasti kan aku harus mereview produk. Ya. Artinya aku harus gonta-ganti pakai produk itu di muka aku, di kulit aku. Ternyata kulitku tuh nggak bisa. Nggak bisa, nggak Karena cocok ya. tipeku yang gampang jerawatan. Sekalinya kena produk yang nggak cocok, jadi kayak modelnya sensitif gitu loh kulitnya. Ketika pakai, terus langsung gitu. Nah, lamanya nanti di pengobatannya. Harus ke dokter kulit, harus perawatan apa-apa. Nah, karena itu kemudian otomatis ya terganggu juga kan kalau misalkan mau melakukan itu. Nah, jadi aku nyadar tuh kalau ternyata tuh ada prasyarat gitu loh. Iya. Sebelum kamu bahkan tuh bisa masuk ke niche-niche tertentu kayak gitu. Jadi kamu harus tahu dari diri sendiri lah, kayak kira-kira apa yang emang bisa kamu lakukan gitu. Itu dia. Oke. Berarti selama ini kamu mencoba apa? Masih benar-benar kayak menggodok dari awal, masih nol atau udah ada bayangan nih kira-kira mau jadi apa? Aku masih lumayan menggodok. Masih lumayan godok sih. Kemarin tuh aku tuh mencoba ngelihat dari beberapa, in a way kayak beberapa endorsean aja yang masuk gitu. Karena aku mikirnya selama ini aku cuma ngupload konten lifestyleku aja kayak gimana. Selama ini emang kegiatanku ngapain, aku lagi ada apa, sure aku upload gitu. Nah, pastikan terbentuk suatu citra diriku di hadapan orang lain kayak gitu. Nah, aku sendiri tuh nggak tahu sebenarnya citra aku tuh di depan orang lain, maksudnya citra akunku gitu seperti apa gitu. Nah, cuman aku coba ngelihat aja dari reaksi endorse atau tawaran-tawaran yang masuk. Kira-kira mereka nge-perceive aku seperti apa. Kira-kira endorsean dalam bentuk apa yang kebanyakan masuk kayak gitu. Dan beberapa waktu ke belakang itu lumayan, ya bukan lumayan banyak juga sih. Cuman ada beberapa kali endorsean di bidang kayak education gitu. Jadi misalkan ngepromosiin program exchange-nya mereka atau ngepromosiin talk show atau diskusi edukatif mereka kayak gitu. Terus memang kebanyakan karena aku juga jurusan politik pemerintahan di Visipol, banyak juga yang topik-topiknya itu memang topik either isu-isu politik atau isu-isu sosial kayak gitu. Jadi aku mikir apa mungkin bisa ke arah sana misalkan kayak gitu. Cuman ya nggak tahu juga sih, aku ngerasa itu kan lagi-lagi itu butuh effort yang gede kan ketika kita ngomongin soal education. Artinya kan harus kasih konten dengan substansi dan kualitas yang luar biasa. Tanggung jawab moralnya juga lebih besar. Betul. Terus aku mikir considering waktuku nih, apalagi di CFDS kan itu. Tenang kok, santai di CFDS santai teman-teman. Terang. Oke, aduh kapan bikin konten? Lo ini makanya kita untuk bikin konten podcast bersama kita. Mungkin gitu. satu kali gitu. Jangan lupa dipromosi nanti ya. Gitu. Isi. Berarti selama ini kamu apa ya? Cuma lempar aja dulu ya, kayak apa aja yang sticks to the algorithm, apa yang bisa menarik views-nya, dan apa yang bisa membuat engagement yang lumayan bagus, dan apa yang bisa menarik perhatian para endorsement gitu ya. Masih belum ada strategi yang benar-benar kayak saklek kayak aku harus bikin ini, bikin itu, belum ada. Belum sih, jujur aja belum. Karena itu ternyata ya dunia influencer in a sense tuh strateginya, terus kayak effort yang harus dikeluarkan ke situ tuh surprisingly lumayan besar gitu. Aku lihat, misalnya aku pernah datang ke suatu acara gitu kan, terus aku ketemu sama orang-orang yang lain yang mereka udah influencer yang jauh lebih rutin, jauh lebih settle lah bahasanya gitu kan. Mereka tuh ada yang bener-bener kayak mereka punya videographer sendiri, mereka atau enggak, at least mereka punya editor gitu. Jadi mereka bisa fokus ke misalkan bikin kontennya, tapi urusan editing bukan mereka yang mikir lagi. Sedangkan gitu. Kamu yang masih ngurusin editing. Nah, kalau aku masih aku sendiri kan, karena kan aku belum generate enough resources untuk membayar orang gitu kan ya. Nah, cuman ada gitu yang udah settle kayak gitu, terus ya udah mereka bener-bener punya, bahasanya aku ngeliatnya mereka punya tim lah, quote and quote, yang ngebantu mereka gitu, walaupun bisa jadi timnya tim kecil. Itu misalnya at least dia cuma punya satu editor deh buat bantu dia gitu. I see. Ya ini kalau misalnya butuh tim, ada orang-orang di belakang layar ini yang siap menjadi tim, siapa tahu side gig gitu ya. I see gitu ya. Berarti kamu benar-benar menjalani itu semua gitu ya, semua dari nol tuh kamu yang bikin videonya, kamu yang editing, kamu yang bikin copywritingnya, kamu yang handle endorsementnya gitu-gitu. Dan itu ternyata lumayan melelahkan gitu loh, karena mulai dari kayak nerima chat yang masuk, terus ngebalesinnya juga kan. Saya kan itu udah butuh
extra Effort, time iya, kita iya, harus iya. mengalokasikan waktu untuk kemudian membalas gitu kan, tektokan sampai dealnya di mana kayak gitu. Terus masih nanti misalkan mereka ngirim briefnya, Iya. itu kan beda-beda. Ada yang mungkin kayak terserah kakak aja gitu, nanti yang penting Gue nggak jelas kan kalau misalnya terserah gimana. kan ada yang kayak udah pokoknya nanti seperti biasa kakak bikin video aja gitu kan. Oke, Ada yang kayak oke. gitu, yang penting produk kita ada ditampilkan di situ. Tapi ada yang punya brief brief yang lebih spesifik. Iya. Mereka maunya kamu harus bilang begini harus keyword yang harus disebutkan, ada yang gini gitu. Nah itu kan berarti ada upaya lagi gitu. Ketika dibilang terserah, artinya kita harus konsep gitu. Kalau misalkan mereka udah kasih briefnya, itu jauh lebih enak. Tapi kan tetap harus belajar gitu kan. Harus kita ingat-ingat lagi, harus alokasi waktu buat mempelajari lagi briefnya dan segala macam. Terus ketika take gitu, enak kalau misalkan take-nya still aja satu frame gitu kayak gini. Tapi kalau misalkan mau gerak-gerak, mau ada sedikit juga ya. motionnya dan segala macam kan harus minta tolong orang. Nggak mungkin kita sendiri yang begini-begini. Jadi situ, itu pun kalau misalkan take videonya di satu lokasi. Belum kalau misalkan minta say visit store. Jadi kita harus datang ke sana, kita harus nyetir, harus sampai sana terus nanti harus nge-take video segala macam. Itu kan berarti jadwalnya harus clear, kapan datang ke tokonya dan segala macam. Itu pun kalau misalkan tokonya tuh, mending kalau tokonya buka terus. Tapi kalau misalkan visit di satu event, itu ada lagi, harus datang ke eventnya dalam kurun waktu. Misal event cuma 3 hari, artinya kita harus bisa nih nyempetin dari antara waktu 3 hari itu tuh 1 hari ke sana. Sampai sana di tengah rame-rame pun kita harus tetap bisa nge-video, harus bisa nge-take kontennya dan segala macam gitu. Itu pasti juga diliatin sama orang-orang. Malu nggak sih kayak gitu? Lumayan sih. Aku rasanya emang kalau jadi kayak quote and quote social media influencer tuh emang harus muka tebel di beberapa occasion sih. Karena kalau nggak nanti nggak jadi kontennya. Dan kalau nggak jadi jatuhnya nggak profesional dong ketika sudah deal-dealan kayak gitu. Apalagi urusannya uang lah ya. Kan mereka udah bayar kamu, udah percaya sama kamu. Betul. Dan tiba-tiba kalau misalnya nggak deliver kan juga nama buruk kita kan jadi tanggungan gitu kan. I see. Itu kayak kita baru ngomongin apa ya, berarti kayak teknisnya sampai suatu video itu bisa kelar gitu kan. Tadi masih tambah editing. Terus biasanya kalau editing tuh kita akan kirim draftnya dulu ke mereka. Kalau yang detail mereka akan review semua draftnya gitu. Terus nanti mereka akan kasih masukan. Kalau yang kayak jauh lebih profesional lagi, mereka biasanya udah ada di kontrak. Kita harus tanda tangan kontrak MOU kayak gitu dengan misalkan kita punya kesempatan untuk 1 kali revisi konten kamu. Gitu. Aku tuh pernah revisian tuh sampai sedetail mereka minta Poebi di apa sih namanya? Subtitleku itu subtitleku harus sesuai Poebi. Oke. Jadi huruf kapital atau apa tuh harus benar. Karena mungkin kan brandingnya tempatnya mereka mungkin seperti itu kan. Jadi harus disesuaikan gitu. Jadi bisa sampai sedetail itu. Ribet juga ya berarti ya ternyata ya yang di belakang itu ya. Iya, terus kok misalkan di bagian ketika kita sebelum dealan gitu kan ada banyak opsi kan harusnya yang mereka bisa pilih. Biasanya kita tuh bakal punya yang namanya rate card. Nah, terus nanti di situ adalah apa aja services gitu, jasa yang bisa mereka bisa bayar gitu kan. Kalau misalkan Instagram gitu ya, pasti kan ada Reels. Ada Reels, ada post, IG postingan, ada story. Itu yang 3. Terus kadang-kadang ada juga yang bisa bikin live. Tapi kalau aku nggak sih, karena aku nggak pernah live. Cuman ini kan yang biasanya 3 ini. Tapi ternyata nggak sesimpel itu gitu. Karena untuk bikin ini ada juga misalkan biaya visit store. Visit store tuh biasanya bayar lagi di luar kamu bayar untuk konten reelsnya. Karena hitungannya kamu harus datang ke tempatnya gitu. Jadi kamu yang bayar itu? Enggak, mereka yang bayar. Oke. Gitu. Jadi misalkan kalau kamu minta tolong bikin reels, kakak datang ke toko kita. Nah berarti itu bayar harga reels plus visit store. Kayak gitu. Nah terus masih ada lagi perintilan-perintilan, misalkan nih bisa aja kalau mau nambahin tag tulisan paid promote atau mau di collab postingannya. Itu kadang-kadang ada tuh nambah 50.000 ya tergantung sih sebenarnya tergantung rate card-nya. Tapi kayak biasanya nambah kecil-kecil kayak gitu. Terus ada lagi tuh yang namanya tuh ownership per konten. Jadi misalkan mereka suka sama reels kamu, suka sama postingan kamu, terus mereka pengen ngeposting di mereka pengen minta itu bayar lagi. See. Jadi ternyata tuh banyak banget komponennya, dan pas aku awal mulai aku nggak tahu kalau ternyata ada kayak gituan gitu. Sampai pas akhirnya ada orang yang ngubungin aku terus nanya, "Kak, aku minta rate card ini." Terus aku kayak apa ini gitu maksudnya? Ada ownership per konten, ada apa? So kayak buset ini maksudnya apa? Terus akhirnya aku tanya lah temanku yang sudah jauh lebih advance gitu kan. Terus akhirnya aku dibantu dijelasin kayak gitu. Berarti kamu sekarang udah punya rate card? Punya. Oke, berarti teman-teman yang editor di sini jangan lupa sama rate card-nya Akshay ya.
Mahal loh ternyata di sini. Oke, berarti itu kamu mulainya itu benar-benar dari nol tanpa ada prior experience dan nggak ada tim apapun dan kamu memulai ini semua gitu. Yes, betul. Nah, aku penasaran aja. Itu kan ribet banget lah. Kalau misalnya aku mendengarkan semua itu kayaknya ribet banget. Apakah kamu enjoy selama ini sebagai social media influencer gitu? Enjoy nggak? Gimana ya? Aku ngerasanya jujur ya, kayak aku juga ngerasain naik turun juga. Oke. Gitu. Karena buat aku sampai ada di titik di mana aku lumayan ya udah dan lumayan comfortable gitu, nyaman untuk mengupload video dan ngupload foto-foto dan segala macem. Itu tuh butuh waktu yang lumayan lama gitu. Karena butuh pede dulu gitu. Dan ketika gimana ya bahasanya? Ketika kita mengunggah sesuatu di media sosial, aku ngerasa tuh kayak ya udah berarti kamu udah melempar konten itu ke ranah publik. Dan artinya you have subjected yourself terhadap apapun, any perception, any judgment itu kamu udah di luar kemampuanmu. Kamu nggak bisa dikontrol juga. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gitu kan. Terus jadi ada waktu di mana aku ngerasa kayak pada saat itu kayak penampilanku, looksku itu tuh tidak konsisten. Tidak konsisten itu dalam artian maksudnya on good days gitu misalkan kulitku lagi bagus-bagusnya nih, nggak ada jerawatnya apa segala macam, lagi kelihatan rapi gitu, oke, presentable di depan kamera. Tapi ada waktu di mana enggak gitu loh, ketika pas lagi breakout atau apa dan segala macamnya gitu. Padahal kan kayak mikirnya harusnya bikin konten tuh bukan mereka yang ininya, maksudnya kayak ketika bikin konten seharusnya kita tidak bisa lagi memikirkan hal-hal kecil kayak gitu. Ketika kamu mau produce konsisten ya lu jelek gak jelek harus bikin ya. Jadi segala semua tetap harus bikin gitu ya. Keluar kayak gitu loh. Nah, di situ dimana aku tuh masih belum nyaman, aku masih belum siap untuk menghadapi cecaran atau aku nggak siap lah kalau misalkan orang ngomong begini begitu dan segala macamnya. Tapi udah ada belum yang negatif komen atau kayak gimana so far selama ini? Apa respons dari masyarakat? Sebenarnya kok kalau negatif komen tuh untungnya nggak ada ya. Mungkin karena nggak. Sebaiknya jangan ada. Iya, nggak ada. Cuman kadang-kadang aja. Mungkin aku yang terlalu sensitif ya teman-teman. dulu pas masih tahun 2019-an gitu tuh ada beberapa orang gitu real life ya. Jadi kayak orang di sekitarku gitu yang kemudian tuh kayak nyeletuk aja terus ngomong kamu mukanya nggak kayak kamu di Instagram ya gitu. Terus aku kayak waduh, aku jadi kayak aku di situ jadi takut banget buat ketemu orang. Jadi mana-mana aku pakai masker belum pandemi guys. Belum pandemi aku udah duluan pakai masker. Oke, make sense. Karena aku takutnya orang lihat terus kayak kok beda. Iya, kok beda kan kayak hati kecil sakit apalagi gitu kurang ajar kadang-kadang. Ya memang mulut kurang ajar itu. Ya udah terus butuh waktu lama untuk akhirnya aku kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Kalau mau mukaku sama atau nggak sama juga urusan siapa gitu ya udah. Terus akhirnya baru ya begitu. Jadi sekarang ini udah bodo amat lah ya sama komen-komen kayak gitu ya. Bener-bener oke, bagus lah. Nah, aku rasa sekarang juga mulai lebih banyak kan endorse yang masuk. Terus I don't have the liberty untuk peduli soal muka lagi. Mau gimana kayak tetap harus bikin konten kan regardless ya. Harus rolling tetap jalan. Jadi aku lama-lama kayak ya udah. Terus semakin sering aku take konten, semakin sering aku ada di depan kamera gitu. Aku semakin ya udahlah gitu loh. Kayak aku ngelihat muka aku terus kayak ya udah emang kayak gitu kok dari kemarin perasaan. Lagi kan, kayak perasaan ya udah gitu-gitu aja gitu. Jadi udah ya udah. Make sense sih. Aku juga mungkin aku nggak mengalami hal yang sama ya karena kan bukan karir juga sih, tapi pengalamanku di depan kamera ya kayak gini di podcast kayak gini atau enggak konten di Gilo, pokoknya konten CFDs lah. Aku nggak pernah bikin konten yang bukan konten CFDs gitu kan. Ya awalnya aku ya takut lah ya kan kayak harus bikin konten, nambah-nambahin kerjaan gitu ya wes lah, namanya juga kerjaannya mau gak mau ya harus dilakoni kan. Terus ya udah waktu aku pertama kali lihat video itu kayak ini aku boh kayak gitu bang, kayak bener-bener ini aku boh yang di depan kamera itu kan. Jadi ya udahlah gitu. Waktu itu emang ya kualitasnya emang masih belum bagus kan kita awal-awal itu. Tapi kemudian udah mulai upgrading jadi kayak kok masih kayak ngene, kok nggak berubah rupanya. Apalagi waktu itu aku lagi gemuk-gemuknya ya waktu itu. Jadi aku
gara-gara pandemi nambah berat badan, terus kelihatan tuh aku mulai diet juga kan, tapi kelihatan dari video-video yang dari awal sampai sekarang itu kelihatan turunannya dulu, jadi kayak terrecord gitu ini kan. gemuk banget, ini kurus, jadi kan kayak wah anjir, ternyata segede itu ya aku dulu gitu loh. Jadi aku mengalami hal yang sama, tapi untungnya ya karena mungkin dalam konteks CFDS ya tidak ada yang komentar buruk tentang talent-talentnya gitu kan lebih fokus kepada kontennya gitu kan. Beda dengan misalnya social media influencer, kita kan kalau yang di CFDS kan kita bukan menjual sih, kita memaparkan topik gitu kan, riset kita atau mungkin pesan-pesan apa yang kita mau sampaikan. Tapi kalau misalnya sebagai social media influencer, selain kamu menjelaskan dan menjualkan produk, you are the product gitu loh. Iya benar. Kamu adalah branding, kamu adalah produk serta branding dirimu sendiri. Apa yang kamu paparkan di media sosial itu adalah apa yang kamu jual kepada masyarakat gitu kan, which is understandable gitu kan. Jadi kayak bener-bener rasanya kayak bener-bener kayak ngeri-ngeri gitu sih. Makanya aku kayak menurutku selalu hebat sih ketika melihat ada seorang yang bisa jadi influencer gitu. Apalagi sekarang ada nih di CFDS guys, actual influencer gitu kan, keren gitu kan. Kita undang nih ke podcast gitu. Tapi aku masih jadi penasaran sih. Ini kan perjalananmu kan berarti bukan perjalanan yang semulus seperti yang orang-orang pikir gitu kan. Kurasa juga semua social media influencer atau mungkin talent-talent yang di video itu pasti juga tidak akan semulus ini kan. Tapi yang dari kamu cerita tadi itu kan kamu adalah byproduct of accident misalnya. Kamu adalah talent di suatu video yang ternyata tiba-tiba dapatlah exposure yang cukup luar biasa banyak gitu. Namun ternyata kamu masih belum siap. Jadi kamu backtrack dan lock akunmu, tapi kemudian kamu memberanikan diri untuk present yourself as a social media influencer. Nah, kalau misalnya kamu bisa kasih tips and tricks nih kepada dirimu sendiri bahkan. Kalau misalnya kamu bisa putar waktu lalu gitu misalnya. Setelah apa yang kamu alami semua ini, kira-kira apa nih tips and tricksnya gitu? Bisa kamu berikan kepada dirimu atau mungkin pada yang lainnya nih ya, mau jadi aspiring social media influencer misalnya gitu kan. Aduh, tips and triknya ya. Nomor satu tuh emang harus pede sih. Itu kunci. Karena kalau nggak pede nggak akan bisa tampil di depan kamera. Gitu. Apalagi misalkan kalau di tempat publik gitu ya, tempat publik misalkan di toko atau di apa gitu emang harus berani yaudah ngomong di situ, take video dan segala macam walaupun orang-orang bakal ngeliatin ini orang ngapain ya gitu. Cuman kayak yaudah pokoknya kamu harus pede. Itu satu. Terus yang kedua tuh ini juga tips buat aku sendiri sih sebenarnya, harus konsisten. Kayak kamu harus konsisten gitu loh. Kalau misalkan nggak konsisten ya udah gitu loh ya, mesti kan bakal gitu-gitu aja, bakal stuck di situ kayak gitu. Terus yang ketiga adalah it's not as simple as it looks. Kerjaan ini gitu, it's not as simple as it looks. Jadi kamu butuh invest jauh lebih banyak waktu, energi, dan juga butuh belajar banyak sebetulnya. Ketika udah nyemplung ke bagian sini, maksudnya udah nyemplung ke bagian influenceran kayak gitu. Karena aku mikirnya kalau kita ngomong jauh lebih on a deeper level lagi, sebenarnya ini kan masuk ke digital marketing gitu loh, jatuhnya. Kamu harus pelajarin target audience kamu, target in a way consumers kamu dan segala macamnya gitu loh. Harus studi juga soal kayak trends dan algoritma, dan bahkan harus up to date dengan bagaimana platform media sosial itu ganti-ganti aturannya, manage aturannya, itu harus peka banget gitu. Dan itu ya emang harus niat gitu, butuh invest banyak banget waktu di situ. Itu sih mungkin 3. Oke, thank you. Ini sih aku juga sepakat sih yang bagian consistency dan juga mungkin it's not as easy as it seems di layar gitu kan. Karena mungkin buat smart people juga ya, bikin podcast kayak gini tuh nggak mudah loh ternyata smart people. Kita harus sewa lighting lah, harus pakai 2 kamera kayak gini lah, harus pakai mikrofon kayak gini lah. Itu demi produksi yang oke gitu. Jadi mungkin jangan lupa subscribe juga ya smart people kalau misalnya belum subscribe gitu. Iklan dikit gitu. Jangan lupa follow juga IG-nya si Arsha nanti di sini. Iya sih, mungkin agak ngalor ngidul tapi iya sih, aku sepakat sih. Apalagi sekarang ekosistemnya itu benar-benar semua itu dependen terhadap kebijakan yang muncul dari masing-masing platform gitu kan. Betul. Instagram itu kebijakannya berbeda, Facebook juga beda, YouTube apalagi, Twitter juga. Jadi emang ada usahanya kan. Berarti nggak mau bukan berarti kayak kamu bikin konten dengan harapan langsung bisa tembus 1 juta views itu kan mustahil juga kan. Mau nggak mau harus ada effort yang harus dikorbankan. Bahkan dari sebelum kamu bikin videonya atau bahkan setelah kamu bikin videonya gitu. Nah, aku penasaran aja sih. Tadi kan kamu ngomongin tentang harus lebih konsisten. Emang berapa banyak sih konten yang kamu bikin dalam 1 bulan itu? Kayak how is your consistency sekarang saat ini gitu? For the past 3 months, jadi 3 bulan ke belakang, aku lumayan
lumayan konsisten karena aku lagi ada kontrak. Oke. Aku lagi ada kontrak dan memang di kontrak itu 1 bulan aku harus produce 4 konten. Jadi seminggu satu Seminggu kali sekali, oke. setiap weekend. Jadi at least pasti 1 bulan tuh 4 konten tuh keluar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada endorsan lain ya mungkin bisa jadi 5-6 konten lah kayak gitu. Dalam seminggu atau dalam sebulan itu? Dalam 1 bulan. Tapi itu sih konten endorsan. Nah, itu kan aku perlu nyelingin juga sama konten-konten kan? dari aku sendiri gitu kan. Kalau aku biasa, aku kan gini nih. Misalkan aku kan tadi disuruh ngupload 4 video kan, seminggu sekali. Kan nggak mungkin antar video ini nggak aku kasih selingan kan. Betul. Nah, jadi pasti hitung-hitung at least 8 konten. Karena mesti seling kayak gitu. Pasti kan. At least ada jarak lah between konten yang minggu pertama dan minggu kedua kayak gitu supaya nggak bosen aja dilihat sama audience. Itu semua kamu kerjakan sendiri itu berarti? Iya. Wow, itu CFD saja segitu butuh tim, satu tim dedikasi. Berarti kamu bikin semua itu butuh dirimu sendiri aja itu. Wow, luar biasa itu. Perlu diapresiasi itu sebenarnya itu Smart People. Mungkin tepuk tangan secara virtual ya Smart People. Luar biasa itu. Tapi aku sering dibantu sama teman-temanku. Gitu. Jadi minimal ada yang bantu pegang kamera atau apa kayak gitu. Dibayar nggak itu? Aku tergantung. Eksploitasi itu namanya. Enggak guys, enggak gitu guys. Ada temanku yang aku bayar. Aku legit minta tolong terus kayak aku bayar dia gitu. Terus tapi ada juga yang memang kayak udah sini aku bantuin gitu. Terus kayak makasih ya gitu. Oke. Mungkin itu aja sih untuk podcast kita kali ini. Mungkin sepatah 2 kata terakhir nih buat ke Smart People dari kamu. Sepatah 2 kata terakhir. Apa semangatin kayak ayo semangat yang mau jadi social media influencer sini nih seru nih promosiin IG-mu lah atau apalah. Oke, buat Smart People yang pada nontonin podcast ini, Gak apa-apa, ada aja. Loh, katanya harus gak malu kalau depan kamera, bisa lah. Apa ya? Buat para Smart People yang lagi nontonin podcast ini, tenang, masih baru guys. Apa ya? Emang biasanya udah sepatah kata 2 patah kata apa? Ya apalah, kamu mungkin semangatin yang mau jadi social media influencer lah atau apalah. Ya berarti jangan disemangatin, berarti jangan jadi social media influencer biar gak ada saingan nih Arsya gitu ya maksudnya. Ya apalah. Gitu guys. Tips and tricks lagi atau apa gitu yang mungkin kamu lupa. Gak ada, masa gak ada? Gak ada. Aku aja closing kalau gitu. Oke, terima kasih ya Smart People sudah mendengarkan podcast kita kali ini, podcast Smart Delete episode yang entah keberapa, aku nggak pernah nge-track, jadi mungkin bisa lihat cek di bawah ini kan pasti ada judulnya ya. Judulnya juga nggak tahu apa ini nanti, jadi mungkin bisa dicek aja nanti gitu. Pokoknya terima kasih sudah mengikuti podcast kita. Terima kasih juga kepada Arsya yang sudah menjadi guest kita kali ini. Dan jangan lupa follow semua media sosial kami yaitu @cfds_ugm ada di Instagram dan Twitter. Dan jangan lupa di Facebook kita juga masih ada di Center for Digital Society. Jangan lupa juga kita punya kelas namanya MKKD, mata kuliah kecerdasan digital yang juga akan selalu up to date informasinya di IG-nya di @kecerdasandigital.id kalau nggak salah. Dan mungkin follow IG-nya Arsya mungkin. Silakan, apa IG-mu Arsya? IG aku ARSYALY itu teman-teman ya. Arsya LY. Bisa dicari di Instagram. Jangan kaget kalau misalnya followersnya banyak ya Smart People. Mungkin udah hampir setengahnya dari followers kita di CFDS loh. Ya nggak sih? Ya mungkin gitu. Thank you semuanya mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan sehat selalu dan ya gitu-gitu aja. Dadah. Dadah. Masih pertama nih Smart People, jadi harap maklum ya.